Selamat datang di Pondok Pesantren atau J Al-Islami II Andalusia. Berada dalam naungan Yayasan Al-Anwar Al-Hisyamiyah, pondok pesantren ini dirintis dan didirikan oleh Kiai Zuhrul Anam Hisyam atau Gus Anam sejak 2010 silam. Gus Anam mengasuh pesantren bersama Nyai Hajah Rodiah Goro, binti Al-Makfurloh Syekh Maimun Zubair atau Mbah Mun. Selain pesantren, yayasan juga memiliki SMP dan SMA Islam Andalusia. Penyelenggaraan pendidikan taklim di dalamnya menerapkan sistem The Rail Boarding School, di mana santri adalah siswa dan siswa adalah santri. Keduanya satu kesatuan tak terpisahkan. Sistem tersebut untuk menuju output santri yang berilmu alim, berakhlakul karimah, ahli zikir, serta berwawasan kebangsaan. Saat ini tak kurang 2.000 santri menempuh pendidikan pada lembaga kami. Santri datang dari seluruh penjuru Nusantara Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Versi Mursito. Saya dari SMA Islam Andalusia Kebasen, mahasiswa PPG Universitas Negeri Semarang tahun 2022. Terima kasih kepada seluruh Dewan Guru SMA Islam Andalusia atas dukungannya sehingga saya di sini bisa menyampaikan video pembelajaran peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap ekonomi dan politik global dalam rangka penilaian uji kinerja program profesi guru tahun 2022. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 12 IPS 1? Sehat? Oke, alhamdulillah ya. Sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini ya, salah satu perwakilan dari 12 IPS 1 mimpin doa ya. Ya, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong untuk mengawali kegiatan pembelajaran ya, kita cek terlebih dahulu suasana kelasnya, apakah ada sampah-sampah. Coba, oh ya ini nih Mas, dibersihkan. Ayo kita buang tempat sampah. Ayo, Ryan ini nih depan kertas-kertas ya. Kenapa? Ketika suasana kelas bersih, pasti kita belajarnya kan nyaman gitu. Nah, semuanya yang di laci bawah ada enggak? Ya. Kalau kelasnya sudah bersih, kita belajar jadi nyaman ya. Saya akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Abdullah Alkaf, Abi Rizky Hidayat, Ahmad Nurfatul, Ahmad Romatul Maula, Oke. Adib Irmanza, Oke. Masih di pondok apa izin pulang Mas? Pondok. Oke. Ahmad Lil Anam, Ahmad Najib Mu'alim, Alif Ilhan Syah, Ashar Khairul. Ashar sehat Ashar? Ngantuk ya? Ya, kalau ada yang ngantuk, Pak Guru izinkan kalian untuk ke toilet, ya, cuci muka dan sebagainya. Ya. Ashar Khairul Ramadan, Eka Prasetya, Farhan Al. Untuk sekolah tercinta kita ini SMA Islam Andalusia ya, kita tahu semua
adalah sekolah yang berbasis boarding school ya, di mana para siswa atau peserta didik ini selain bersekolah juga menempuh pendidikan pondok pesantren ya, boarding school. Jadi untuk itu ya, selain kalian belajar di sekolah dan di pondok, Pak Guru harapkan juga kalian menjaga kesehatan ya, apalagi sekarang musimnya musim yang nggak menentu ya Mas ya. Ya biasanya kalau paginya panas, nanti di siang hari langsung hujan deras. Otomatis secara fisik ya, otomatis itu kan bisa istilahnya kaget ya, bisa membuat badan kita jadi sakit. Otomatis yang waktunya untuk berangkat sekolah kayak teman-teman ini banyak yang sakit ya. Saya titip kalian jaga kesehatan di pondok ya. Makan yang teratur, istirahat yang cukup ya, supaya kita selalu senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pada pertemuan yang pertama ini ya, pada pembelajaran sejarah ya, di sini saya akan menyampaikan materi terkait peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global ya. Ya, KD-nya ada KD pada 3.3 ya. Jelas Mas di proyektornya depan? Jelas ya. KD 3.3 terkait menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masyarakat Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global ya. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, memahami peran aktif bangsa Indonesia pada perkembangan gerakan non-blok dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya ya. Jadi nanti melalui model pembelajaran project based learning ya, melalui metode ceramah interaktif, diskusi dan penugasan terstruktur, peserta didik mampu menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Oke, coba perhatikan ya, di depan layar. Oke, ada foto apa di situ? Oke, tokoh-tokoh pendiri gerakan non-blok ya. Apa sih yang kalian ketahui tentang organisasi gerakan non-blok? Ayo, ada yang berani mengemukakan pendapat? Apa sih itu gerakan non-blok? Ayo, ada yang berani menjawab? Ayo, Eka, berani? Ya, silakan berdiri. Berdiri. Coba. Setelah kamu mengamati ya gambar di depan ya, yang terkait dengan gerakan non-blok ya, apa yang Eka Prasetya itu ketahui tentang organisasi ini? Menurut saya gerakan non-blok itu gerakan yang dibentuk oleh negara-negara. Ya, betul. Nah, untuk tidak memihak Ya. di antara blok barat dan blok timur pada masa Perang Dingin. Oke. Di mana dia blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Ya. dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Oke. Nah, tadi ada Eka menyebutkan tokoh-tokoh yang mendirikan atau mencetuskan adanya GNB. Nah, tokoh-tokohnya itu siapa aja, coba sebutkan? Ya, Soekarno. Soekarno itu asli dari perwakilan Indonesia ya. Ya, oke. Terus siapa lagi? Jawaharlal Nehru, perdana India, betul. Terus siapa lagi? Ya, Joseph Broz Tito, ya dari Yugoslavia. Terus ya, Mesir ya, dan Persatuan Liga Arab, betul. Terus siapa lagi? Ya, betul sekali, luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah pada. Oke. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Eka Prasetya. GNB itu adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh 5 tokoh yang sudah saya tampilkan di depan. Ada Jawa. Sebelum itu ya, kita rilekskan dulu ya, setelah saya menyebutkan
apa itu GNB ya, kemudian tujuan pembelajarannya. Oke, saya minta kalian berdiri terlebih dahulu ya. Jadi silakan ya. Ya, biar kita belajarnya lebih rileks ya. Pimpinan saya ambil alih, siap gerak ya. Setengah lengan lencang kanan, gerak. Oke. Ayo, setengah lengan lencang kanan. Oke. Oke. Tegak, gerak. Nah. Hadap kiri, gerak. Nah, setelah hadap kiri, kalian pegang pundak teman kalian ya. Ayo dipegang kedua pundak teman. Oke. Nanti perhatikan instruksi saya ya. Ya, instruksi saya. Tolong perhatikan ketika instruksi saya, kalian jangan sampai melepaskan pegangan kalian yang ada di pundak teman. Oke? Jangan sampai dilepaskan, karena kalau dilepaskan kalian berarti bisa jatuh nanti. Ya, bisa jatuh. Ya. Oke. Lompat 2 langkah. Gerak. Oke, stop. Oke, bisa diperhatikan mana teman-teman kalian yang kompak ya. Kalau ada yang gurdal-gurdul berarti kurang serius ya. Lompat 2 ke belakang, gerak. Oke, ya. Lompat 2 ke depan, gerak. Ya. Lompat 2 ke belakang, gerak. Oke, ya. Siap, gerak. Oke, hadap kiri, gerak. Oke, lanjut. Setelah kalian membuka bahan ajar yang saya berikan ya, kalian buka KD 3.3 ya, di mana KD 3.3 itu kita akan merujuk pada untuk mendesain rencana produk ya. Oke, saya di sini akan membagikan kelas menjadi 4 kelompok. Oke, untuk kelompok pertama dengan tema dicatat peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Di sini saya akan membagikan lembar kerja peserta didik. Sudah dapat LKPD-nya? Sudah ya? Oke, perhatikan petunjuk penggunaan LKPD. Yang pertama, ya, berdoalah sebelum belajar ya. Yang kedua, bacalah capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kompetensi yang tercantum dalam LKPD ya. 3, saya harap nanti setiap masing-masing kelompok itu bekerja sama dengan baik. Ya, ada yang mencari data ya, kemudian ada yang mengevaluasi data itu ya dengan jelas musyawarah masing-masing kelompok. Jangan sampai ada istilah teman yang nulis nama saja gitu. Harus kerjasama ya, mencari buku-buku yang sudah disediakan di perpustakaan ini ya. Bisa dipahami? Oke, tolong nanti yang sudah saya bagikan nanti ada ketua kelompoknya ya, koordinasi kelompoknya. Ketika ada anggota kelompok yang nggak bekerja sama, bisa dicatat saja, nanti laporkan ke saya. Begitu ya Mas ya? Oke, lanjut. Yang keempat ya, mintalah bantuan kepada guru apabila terdapat hal yang sulit dipahami ya. Kira-kira setelah saya kasih ya tema, kemudian sumber-sumber belajarnya, ada kesulitan nggak? Ada nggak? Ya, belum ada ya. Ya, nanti kalau ada kesulitan jangan sungkan, langsung tanyakan ke saya. Yang terakhir, hasil diskusi kelompok ya dipresentasikan di depan kelas dan didokumentasikan melalui video. Kemudian kelompok lain memberikan apresiasi ya, serta tanggapan. Atau nanti ketika kalian presentasi ada sesi tanya jawab dan anggota kelompok itu memvideokan ya. Jadi
dari hasil karya tulis kalian mencari sumber-sumber referensi, kemudian videokan, itu akan menjadi project ya. Makanya model pembelajaran pada pagi hari ini adalah project based learning. Makanya saya suruh kalian ke perpustakaan untuk apa? Mencari sumber-sumber dari buku, ya, dari modul, kemudian dari sumber internet yang relevan tentunya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut. Nah, setelah tema-tema sudah saya berikan, ya boleh bisa langsung mencari atau ke sebelah yang sudah ada buku-bukunya, ya silahkan. Ya. Jangan lupa gabung dengan kelompok-kelompoknya ya. Ya. Yang mau nyari di sumber internet dulu boleh, silahkan. Mau Eka dulu, kelompoknya Eka atau kelompoknya siapa, nggak apa-apa. Tapi 2 anak ya Mas ya. Di sini cuma ada 2 kursi. Silakan. Silakan. Di sebelah gabung ya Mas ya. Sudah ada tempatnya di sini. Buku-bukunya sudah tersedia. Ya. Eka mau di sini dulu. Mau nyari di internet dulu, silakan. Kamu dari temanya Pak? Kelompok 1 ya tadi ya. Kelompok 1 terkait Perang dingin. Oke, perang dingin. Oke, ND gerakan non blok ya. Oke, silakan. Oh ya, ini juga ada modul ya. Ya, buat referensi. Bisa dari blog-blog, bisa, yang penting terkait nanti relevannya ya, itu harus sesuai dengan tema ya. Oke, saya tinggal dulu ya Mas ya. Saya mau ke teman-teman yang nyari di buku-buku. Oke, ini ada tambahan modul. Silahkan buat tambahan referensi dari modul kelas 12 ya. Ini modulnya. Oke. Temanya sudah dicatat tadi ya Mas ya? Sudah. Oke. Jangan lupa nanti anggota kelompoknya dicatat ya. Teman-teman yang sakit nanti dikabari di pondok ya. Kemudian ketika kalian mencari sumber-sumber di buku, jangan lupa dicantumkan daftar pustakanya ya. Daftar pustaka itu nanti dicatat pengarangnya siapa, judul bukunya apa, kemudian penerbitnya siapa, dan tahun terbitnya kapan. Itu nanti jangan lupa dicatat untuk menghargai karya-karya orang lain ya, dengan mencantumkan daftar pustaka seperti itu. Oke. Ya, untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 kira-kira ada pertanyaan atau kesulitan? Belum ada ya? Belum ada. Oke. Kalau ada kesulitan jangan sungkan untuk ditanyakan. Oke, jadi pada pertemuan kedua ini ya, terkait melanjutkan pertemuan yang pertama kemarin ya, kita lihat di jadwal pembelajaran. Di pertemuan kedua ini kalian nanti mempresentasikan hasil karya kalian ketika berdiskusi kelompok yang sudah dibagi ya. Oke. Nah, untuk kelompoknya, setiap masing-masing kelompok apakah sudah selesai semua mengerjakan tugas kemarin? Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Ya, untuk kelompok 1 sudah siap, Adib? Sudah. Teman-temannya? Siap. Monggo, silahkan maju ke depan, presentasikan di depan teman-teman kalian. Nah, sebelumnya ya, ini saya akan bagikan LKPD ya, atau rubrik penilaian ketika teman-teman kelompok kalian
melakukan presentasi. Ya, saya bagikan terlebih dahulu. Dan kelompok yang pertama, monggo silahkan maju. Ya. Saya bagikan dulu untuk rubrik penilaian diskusi kelompok. Ya. Oke. Sudah dapat rubrik nilainya semua? Sudah? Oke. Oke, silahkan untuk kelompok yang pertama terkait tema apa, Mas? Yang pertama? Nasib bangsa Indonesia pada masa perang dunia. Oke. Oke. Tema itu kan. Oke, berarti GNB ya, Mas ya? Oke, GNB. Silahkan dibuka untuk jadi presentator siapa? Oke, diperkenalkan dulu anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan kerja kami dengan anggota sama ada Satu keikutsertaan Indonesia dalam ranah politik luar negeri terwujud dalam gerakan non-blok. Lantas, apa yang dimaksud dengan gerakan non-blok? Lalu, bagaimana secara gerakan non-blok dan apa saja peran Indonesia dalam GNB? Sebelum itu, simak latar belakang berdirinya GNB dan informasi lainnya di bawah ini terlebih dahulu. Latar belakang. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, mungkin dari teman-teman. Oke, berdiri. Perkenalkan namanya siapa, kemudian pertanyaannya apa? Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 1. Ya. Pertanyaannya adalah, sebagai bukti peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin dilaksanakan Konferensi Asia Afrika dilaksanakan di Bandung pada tahun 1955. Tujuan dilaksanakan Konferensi Asia Afrika antara lain adalah. Oke, jadi pertanyaannya tujuan dari diadakannya Konferensi Asia Afrika. Oke. Yang mau menjawab namanya Alif Ilhansyah. Ya, Alif Ilhansyah, silakan. Sebagai bukti peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin dilaksanakan Konferensi Asia Afrika dilaksanakan di Bandung pada tahun 1955. Tujuan dilaksanakan Konferensi Asia Afrika antara lain adalah mempertimbangkan masalah kepentingan khusus dari bangsa-bangsa Asia Afrika terkait kedaulatan nasional, resialisme dan kolonialisme. Oke. Gimana untuk Mas Fatur Rahman? Apakah jawaban dari kelompok 1 memuaskan? Ya, memuaskan, Pak. Oke, siap. Kemudian aktif di sini maksudnya adalah aktif ikut menertibkan dunia atau ikut berpartisipasi menciptakan sebuah perdamaian dunia. Jadi boleh bekerja sama, boleh bersahabat dengan negara-negara lain. Selain itu juga Indonesia berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Oke. Ada pertanyaan lain untuk kelompok 1? Ada enggak? Kalau enggak ada, bisa diakhiri, kita beri kesempatan untuk kelompok 2 untuk presentasi. Silakan ditutup untuk kelompok 1. Ya, terima kasih perhatiannya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 sudah siap atau mau dilempar kelompok 3 atau kelompok 4? Kelompok 2 siap? Siap. Oke, silahkan maju ke depan. Dipersiapkan hasil kerja kelompok kalian, ya. Yang jadi presentator siapa di sini? Oh, Soleh. Oke, silakan Soleh. Oke, saya sampaikan kembali, itu rubrik penilaian, diamati, ya. Kemudian kalian beri poin kepada teman-teman yang sedang presentasi, ya, Mas, ya. Oke, selain itu kalian juga menyiapkan pertanyaan untuk kelompok yang sedang presentasi. Oke, silakan dibuka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan diperkenalkan dulu. Yang beranggotakan 1. Hikmah Sotri Nur Imanuddin. Saya Hidayat Solim Masud. Saya Hikal Rialdi. Saya Firdaus Khairusidan. Saya Farhan Alfian Nurfauzi. Saya Fathur Rahman. Oke, silahkan dipresentasikan. Kalau sekiranya diskusi kemarin kalian itu hasilnya agak banyak, boleh gantian ya Mas ya. Oke, silakan Mas Soleh. Peran Indonesia dalam misi perdamaian pengiriman kontingen Garuda pada masa Perang Dingin. Misi Garuda adalah salah satu bentuk komitmen Indonesia ikut terlibat melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian yang digelar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kontingen pasukan perdamaian Indonesia dikenal dengan sebutan kontingen Garuda atau KONGA. Kontingen Garuda terdiri dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI, polisi, dan warga sipil yang ditugaskan ke negara yang mengalami konflik. Indonesia telah berpartisipasi dengan kegiatan sejenis mulai tahun 1957. Bahkan sudah ada 27 lebih kontingen pasukan dan subkontingen pasukan yang terbentuk hingga sekarang. Bagaimana awal mula misi Garuda berjalan? Latar belakang terbentuknya misi pemeliharaan perdamaian atau MPP PBB. Misi Garuda terbentuk dari adanya United Nations Peacekeeping Operation atau misi pemeliharaan perdamaian PBB atau MPP PBB. MPP PBB menjadi alat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Menurut data UNDPKO pada 2018, ada 100.000 lebih personil dari 124 negara yang terjun di 14 MPP PBB. Mereka berasal dari militer, polisi, maupun sipil. Peran awalnya hanya terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan stabilisasi situasi di lapangan. Namun, saat ini tugas MPP PBB semakin luas. Sebelumnya, MPP PBB menghadapi konflik antar negara. Sekarang mereka juga terjun ke dalam konflik internal dan perang saudara, termasuk terorisme, radikalisme, penyakit menular, dan sebagainya. Latar belakang terbentuknya misi Garuda. Pembentukan pasukan Garuda diawali dari kemunculan konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1956. Saat itu, 3 negara yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Melihat momentum, Indonesia ingin segera mengungkapkan rasa terima kasih kepada negara-negara Liga Arab, terutama Mesir. Alasannya, Mesir adalah sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure dan negara yang gigih mendukung Indonesia saat bersengketa dengan Belanda. Mesir yang mengalami konflik militer skala besar dibantu oleh Indonesia yang berusaha membalas budi Mesir melalui mekanisme diplomasi PBB. Indonesia mendukung PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian demi membantu meredakan krisis. Akhirnya kontingen Garuda 1 dikirimkan ke Mesir pada 8 Januari 1957. Itulah yang menjadi awal mula Indonesia menjadi anggota penting dalam pasukan penjaga perdamaian PBB. Selanjutnya, Indonesia tak berhenti mengirimkan kontingen Garuda dalam misi Garuda ke berbagai negara di dunia di bawah naungan PBB. Seperti yang dikutip dari situs Kontingen Garuda ke-22 mengikuti misi perdamaian PBB di Sudan. Kontingen Garuda yang ke-23 mengikuti misi perdamaian PBB di Lebanon. Kontingen Garuda yang ke-24 mengikuti misi perdamaian PBB di Nepal. Kontingen Garuda yang ke-25 penambahan pasukan dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan. Kontingen Garuda yang ke-27 penambahan pasukan. Kontingen Garuda yang ke-28 bersama dengan UNFIL sekaligus dalam rangka memperbesar peran serta Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian di Lebanon Selatan. Kontingen Garuda yang ke-29 mengikuti misi perdamaian PBB di Darfur atau UNAMID dalam Satgas Milobs. Kontingen Garuda yang ke-30 mengikuti misi perdamaian PBB di Lebanon. Kontingen Garuda yang ke-31 memberikan dukungan kesehatan kepada personil UNIFIL. Kontingen Garuda yang ke-32 mengikuti misi perdamaian PBB di Lebanon. Kontingen Garuda yang ke-34 mengikuti misi perdamaian PBB di Lebanon. Hingga 31 Januari 2020 ada 2.705 personil TNI dan Polri yang tergabung dalam misi Garuda dan menjadi jumlah terbanyak di Asia Tenggara.
Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Oke, dari kelompok 2 sudah mempersilahkan untuk kelompok lain mengajukan pertanyaan ya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, namanya siapa? Adib. Ya, silakan berdiri. Ya, perkenalkan nama kemudian ajukan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Adib Dimensa. Saya akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok 2. Pertanyaannya, dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dunia, maka Indonesia memainkan sejumlah peran dalam percaturan internasional. Peran yang cukup menonjol dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan internasional adalah. Ya, saya akan menjawab dari saudara Adib. Dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dunia, maka Indonesia memainkan sejumlah peran dalam percaturan internasional. Peran yang cukup menonjol dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan internasional adalah mengirimkan misi pasukan Garuda Indonesia pada daerah yang berkonflik. Gimana Mas Adib? Apakah jawaban dari kelompok 2 cukup memuaskan? Cukup memuaskan. Oke, siap. Ada pertanyaan lain dari kelompok lain? Oke, namanya siapa Mas? Coba berdiri, perkenalkan namanya, kemudian pertanyaannya apa? Perkenalkan, nama saya Ahmad Anam. Saya akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok 2. Kontribusi Indonesia dalam ikut serta melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan antara lain berbentuk misi Garuda. Pengiriman misi kontingen Garuda ini sesuai dengan amanat yang terdapat dalam. Ya, oke. Gimana? Jawabannya dari kelompok 2? Ya, silakan. Kontribusi Indonesia dalam ikut serta melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan antara lain berbentuk misi Garuda. Pengiriman misi kontingen Garuda ini sesuai dengan amanat yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, jadi partisipasi bangsa Indonesia ya dalam menjaga ketertiban dunia atau menjaga stabilitas keamanan itu sudah diamanatkan pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea keempat. Betul sekali, mantap. Oke, kira-kira ada pertanyaan lain dari kelompok lain? Ya, kalau nggak ada ya kita beri kesempatan lagi untuk kelompok 3 atau 4 untuk mempresentasikan. Silakan ditutup. Jadi sekian dari kami Ya, kelompok 2. kelompok 2. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, terima kasih Mas Kali. Udah cakep ya. Sudah cocok jadi presenter berita ya. Oke, silakan untuk kelompok 3 atau kelompok 4 yang mau presentasi terlebih dahulu, silakan. Kelompok berapa? 3. Oke, silakan. Ini ya. Royan ini suruh presentasi nih, Royan suruh presentasi nih biar nggak ngantuk. Oke, silakan. Jangan lupa rubrik penilaian ya, kalian isi namanya juga ya, poin-poinnya diisi ya, dan siapkan juga pertanyaan-pertanyaan untuk kelompok 3 ya Mas ya. Oke. Silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema peran Indonesia pada ASEAN dalam Perang Dingin yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Ilham Deni Permana. Saya Ihsan Zakaria Harun. Saya Muhammad Royan Rafael Majid. Atlet futsal Andalus ya. Saya Muhammad Fatal Maki. Yang kemarin juara pencaksilat. Saya Muhammad Farel Gifari. Ya, marching band dan sahabat Ustadz Andalusia. Dan saya Muhammad Isam Abdullah. Marching paling ganteng. Silakan dipresentasikan. ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di Asia Tenggara. Ada 5 negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
Terbentuknya ASEAN diawali dari pertemuan antara 5 menteri luar negeri di Bangkok yang berlangsung pada 5–8 Agustus 1967. Kelima negara tersebut diwakili oleh Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia; Narcisco R. Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina; Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Malaysia; Sinan Bati Raja Ratman, Menteri Luar Negeri Singapura; dan Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand. Dalam perkembangannya, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja kemudian bergabung dengan ASEAN, hingga akhirnya ASEAN memiliki 10 anggota. Peran Indonesia dalam ASEAN sangatlah besar, tidak hanya di bidang politik. Peran Indonesia dan dari gerakan Zionisme. Oke, jadi pertanyaan dari Mas Hisam ini ya menanyakan awal mula terjadinya konflik antara Palestina dan Israel, yaitu apa sih tujuan dari Zionisme? Ya. Siapa yang mau menjawab? Saya. Oke, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Hisam. Ya. Oke. Tujuan dari gerakan Zionisme: 1. Mempersatukan orang Yahudi di seluruh dunia dalam satu bangsa. 2. Menjadikan wilayah Palestina sebagai tanah air bangsa Yahudi. 3. Mendirikan negara Yahudi Israel di Palestina. 4. Melakukan eksodus pengungsian besar-besaran orang Yahudi ke wilayah Palestina. Oke, gimana Mas Hisam? Jawaban dari kelompok 4? Memuaskan. Oke. Jadi naskah Balfour itu ya isinya salah satunya adalah mengumpulkan kembali ya orang-orang Yahudi itu untuk pindah atau melakukan eksodus ke wilayah Palestina. Padahal Palestina itu adalah tanahnya Palestina, bukan Israel. Tapi karena pada saat itu dijajah ya, mempunyai kekuasaan pada saat itu, sehingga terjadilah eksodus besar-besaran seperti itu. Sampai sekarang menjadi latar belakang adanya konflik antara kaum muslimin dan orang Yahudi. Ya. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Ya, kalau nggak ada silakan ditutup. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih betul. Terima kasih atas perhatian para siswa. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Muhammad. Oke, jadi setelah kalian mempresentasikan hasil kerja kalian ya, kita lanjutkan agendanya untuk ya kalian ini setelah melakukan pembelajaran ya. Di sini saya akan memberikan latihan ya atau tugas ya untuk kalian selesaikan. Ini masih ada waktu, kalian bisa mengerjakan, oke? Oke. Untuk kegiatan evaluasi ya, untuk mengerjakan latihan soal ya untuk nilai pengetahuan, ada nama Eka Prasetya ya. Soalnya ada 5 uraian. Jadi di dalam pertemuan kali ini ya, kira-kira yang mau atau berani menyimpulkan ya dari pertemuan 1 dan 2 kesimpulan dari pembelajaran ini, ada yang berani ya? Ayo Eka. Oke, silakan Eka berdiri ya. Pada materi KD 3.3 yaitu peran aktif bangsa Indonesia ya pada perang dingin, betul ya? Oke, silakan diberi kesimpulannya menurut pendapatnya Eka, silakan ya. Jadi menurut saya perang dingin yang terjadi di dunia itu terjadi karena terbaginya dunia menjadi 2 blok, yaitu yang pertama blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dan blok barat yang dipimpin oleh Amerika sendiri dan sebagainya. Nah, peran Indonesianya itu apa sih? Peran Indonesia sendiri itu dikarenakan politik Indonesia sendiri yang bersifat bebas dan aktif, yaitu ketika Indonesia mengusulkan politik yang bebas dan aktif di mana bisa bekerja sama, bisa bersahabat dengan negara manapun, blok manapun,
Oleh karena itu terbentuklah nanti yang adanya gerakan non-blok dan lain sebagainya yang diprakarsai oleh negara-negara lain. Yang seperti tadi kelompok-kelompokan ya, ada GNB, ada ASEAN, kemudian ada peran aktif Indonesia terhadap konflik yang ada di Palestina, betul ya? Oke, jadi tujuan dari gerakan politik bebas dan aktif ini bukan hal yang lain, karena Indonesia sendiri ini ingin menciptakan dunia yang berlandaskan perdamaian dunia, di mana nanti di setiap masing-masing negara dalam dunia itu akan bersama menyongsong untuk terciptanya perdamaian dunia. Seperti itu. Oke, ada lagi? Oke, mantap, luar biasa. Beri plus. Oke, jadi saya tambahin sedikit ya, sudah sangat lengkap kesimpulan dari Mas Eka Prasetya itu kelas 12 IPS 1 SMA Islam Andalusia. Jadi dasar negara Indonesia itu ya tepatnya adalah Amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang tertera di alinea keempat yang mengamanatkan apa, yaitu bangsa Indonesia itu harus berperan aktif ya menjaga ketertiban dunia ya dan perdamaian. Makanya adanya isu-isu perang dingin seperti adanya blok barat dan blok timur, kita itu enggak ikut campur, dalam arti kita tetap mengamanatkan bahwa Indonesia itu harus tetap bebas dan aktif ya, ikut terlibat ya menjaga ketertiban dunia ya dengan apa ya, seperti memprakarsai adanya GNB ya, ikut serta terlibat berdirinya organisasi ASEAN ya dan lain sebagainya, seperti itu. Sangat luar biasa. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang sudah dipaparkan oleh Eka Prasetya dan kelas 12 IPS 1 ini sangat luar biasa. Kita beri aplaus untuk kita semua. Oke, ya. Jadi pada pertemuan kali ini ya kita cukupkan ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya ya kita akan masuk materi pada KD 3.4 ya, di mana materinya adalah organisasi global dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Oke, jadi pada pertemuan hari ini ya saya cukupkan. Terima kasih atas segala perhatian ya, baik kelompok-kelompok kalian sudah presentasi dari proses mencari sumber-sumber data yang ada di perpustakaan dan sumber-sumber internet lainnya ya. Saya apresiasi sekali ya. Kelas 12 IPS 1 sangat luar biasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.